wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sundari, mahasiswi Universitas Pancasakti dengan NIM 1872150297. Saya membuat tugas video pembelajaran dengan topik bunga tunggal, mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Pokok pembahasannya terdiri dari 5, yaitu 1. Pengertian bunga, 2. Bunga tunggal, 3. Macam-macam persen, 4. Sistem bunga dan diskonto, 5. Metode perhitungan bunga. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah timbal balik yang didapatkan oleh kreditur atas dana yang dipinjamkan kepada debitur. Kreditur merupakan sebutan bagi orang yang memberikan pinjaman, sedangkan debitur adalah orang yang meminjam. Umumnya, perhitungan bunga dinyatakan dalam jumlah persen. Nominal bunga yang harus dibayarkan adalah sekian persen dari total pinjaman. Misalnya, Rudi meminjam uang ke bank sebesar 12 juta rupiah dengan bunga sebesar 2% per bulan. Maka besaran bunga yang harus dibayarkan Rudi adalah 12 juta rupiah dikali 2% sama dengan 240.000 rupiah. Jadi besaran bunga 2% yang harus dibayarkan Rudi adalah sebesar 240.000 rupiah per bulan. Bunga tidak hanya berlaku dalam konteks pinjaman saja. Dalam konteks investasi, bunga memiliki arti lain. Bunga dalam investasi adalah keuntungan dari investor atas dana yang diinvestasikan. Perhitungan bunganya juga sama dengan konteks pinjaman, yaitu dinyatakan dengan persen. Misalnya, Dina menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta rupiah dalam reksadana dengan keuntungan 5% per tahun. Maka keuntungan yang diperoleh Dina dalam setahun adalah 10 juta rupiah dikali 5% sama dengan 500.000 rupiah. Baik, topik yang kedua adalah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap, yaitu bunga sama dengan suku bunga tiap periode dikali banyaknya periode dikali modal. Contohnya, yang pertama, suatu modal sebesar 1 juta rupiah dibungakan dengan suku bunga tunggal 2% per bulan. Maka bunga tunggal setelah 1 bulan, 2 bulan, dan 5 bulan dapat diketahui sebagai berikut. Setelah 1 bulan, besar bunga sama dengan 2% dikali 1 dikali 1 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Setelah 2 bulan, besar bunga sama dengan 2% dikali 2 dikali 1 juta rupiah sama dengan 40 juta rupiah. Setelah 5 bulan, besar bunga sama dengan 2% dikali 5 dikali 1 juta rupiah sama dengan 100.000 rupiah. Definisi bunga tunggal, bunga yang sudah dihasilkan ditambahkan ke saldo awal, kemudian bunga tersebut digunakan secara tetap untuk menambahkan di setiap periodenya. Bunga tunggal dihitung berdasarkan saldo awal dan ditambahkan sampai akhir transaksi tetap. Model bunga tunggal merupakan penerapan deret aritmatika. Contoh kedua, ibu menyimpan uang di bank sebesar 200.000 rupiah dan bank memberikan bunga 5% per tahun. Diasumsikan ibu tidak pernah mengambil uang tabungan dan tidak ada biaya administrasi di bank. Yang pertama, tentukan jumlah bunga yang diperoleh ibu setelah modal mengendap selama 5 tahun. Yang kedua, tentukan jumlah uang ibu setelah 5 tahun. Baik, pembahasan yang pertama. Bunga yang diperoleh per tahun, yaitu B sama dengan suku bunga atau I dikali modal sama dengan MA sama dengan 5% dikali 200.000. Maka bunga yang diperoleh per tahun adalah 10.000. Pembahasan yang kedua yaitu bunga yang diperoleh selama 5 tahun. B5 sama dengan bunga dikali lama periode.
sama dengan 10.000 dikali 5% sama dengan 50.000. Uang ibu setelah 5 tahun yaitu M5 sama dengan modal awal MA ditambah B5 sama dengan 200.000 ditambah 50.000. Maka bunga yang diperoleh selama 5 tahun adalah 250.000. Pembahasan yang ketiga adalah macam-macam persen. Persentase merupakan perbandingan atau rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Persen berasal dari bahasa Latin, yaitu persentum yang artinya per 100. Persentase juga bisa dikatakan sebagai suatu cara untuk menunjukkan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan, di mana keseluruhan tersebut ditulis dengan 100%. Macam-macam persen terdiri dari dua, yaitu yang pertama persen di atas 100, yaitu bentuk pecahan yang selisih di antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Yang kedua persen di bawah 100, yaitu pecahan yang jumlah antara pembilang dan penyebutnya sama dengan 100. Persen di atas 100 ditulis dengan P per 100 plus P, dikatakan bunganya P persen di atas 100. Untuk menentukan P persennya di atas 100 dari modal dapat dilakukan dengan perhitungan biasa. Rumusnya yaitu P per 100 plus P dikali M. Ya, lalu yang kedua ada persen di bawah 100. Ditulis dengan P per persen min P, dikatakan bunganya P persen di atas 100. Untuk menentukan P persen di atas 100 dari modal M dapat dilakukan dengan perhitungan biasa. Rumusnya adalah P per 100 min P dikali M. Pembahasan yang keempat adalah sistem bunga dan diskonto. Sistem bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka yang ditentukan atas persetujuan bersama. Contohnya, seorang pengusaha meminjam uang di bank sebesar Rp1.500.000 dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun dengan uang pengembalian sebesar Rp2 juta. Maka uang Rp1.500.000 di sini disebut modal, sedangkan uang Rp2 juta disebut kelebihannya atau bisa disebut juga bunga atau jasa. Sedangkan sistem diskonto adalah bunga yang dibayarkan pada permulaan penerimaan pinjaman. Jika nilai diskon sama dengan D, maka jumlah uang yang diterima saat meminjam sama dengan nilai tunai atau NT. Jumlah uang yang harus dikembalikan sama dengan nilai akhir atau NA. Maka D sama dengan NA min NT. Maka diketahui rumus untuk menentukan diskonto adalah D sama dengan P per 100 dikali NA dikali T per H. Keterangannya D sama dengan diskonto, P sama dengan suku bunga diskonto, NA sama dengan nilai akhir, T sama dengan waktu pinjaman, dan K sama dengan 1,12,360. Dan pembahasan yang terakhir adalah metode perhitungan bunga tunggal. Metode perhitungan bunga terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode pembagian tetap, kedua, metode persen yang sebanding, dan yang ketiga, metode persen yang seukuran. Mari kita bahas satu persatu. 1. Metode pembagian tetap. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah menentukan rumus untuk mencari besarnya bunga dari modal sebesar M dengan suku bunga P persen setahun dalam jangka waktu T hari yang dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M dikali P per 100 dikali T per 360. MT per 100 dikali
P per 360 sama dengan MT per 100 dikali 360 per P. Bentuk MT per 100 di sini disebut angka bunga. Dan 360 per P disebut pembagi tetap. Maka rumus bunga tunggal di atas menjadi I sama dengan angka bunga dibagi pembagi tetap. Metode yang kedua yaitu metode persen yang sebanding. Metode persen yang sebanding digunakan jika suku bunga bukan merupakan pembagi habis 360. Sebab dengan metode ini 1 tahun dihitung 360 hari. Untuk soal seperti ini tersebut, maka langkah penyelesaiannya yaitu 1. Hitung besarnya bunga berdasarkan persentase terdekat dengan suku bunga merupakan pembagi habis 360. Yang kedua, kemudian hitung besarnya bunga yang dimaksud dengan menggunakan persen yang sebanding. Dan metode yang terakhir adalah metode persen yang seukuran, yaitu metode ini digunakan jika ditentukan 1 tahun sama dengan 365 hari. Satu-satunya pembagi tetap yang dibulatkan adalah jika bunganya 5% per tahun. Dan pembagi tetapnya adalah sama dengan 360 per 5 sama dengan 73. Maka I sama dengan 5 per 100 dikali M dikali T per 360 sama dengan M titik T dikali 100 dikali M titik T per 100 dikali 5 per 360 sama dengan M titik T per 100 dibagi 1 per 73 sama dengan MT per 10.000 dibagi 100 per 73. Bilangan 100 per 73 sebanding dengan 1 plus 1 per 3 plus 1 per 30 plus 1 per 300. Jadi besarnya bunga 5% sebanding dengan MT per 10.000 dalam kurung 1 plus 1 per 3 plus 1 per 30 plus 1 per 300. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.